kayaknya Bunda Khadijah nih. Tapi respect sama Nabi, hormat sama Nabi. Hadirin, walaupun hadirin mungkin content creator, terus kemudian dapat rezeki dari jadi content creator, terus kemudian ada endorse, ada bisnis online, TikTok shop, dan yang lain-lain gitu, tetap respect sama suami number one, nomor satu. Taat sama suami, melayani pada suami. Ingat nggak, perempuan boleh masuk surga lewat pintu mana aja? Kata Nabi, 4 syaratnya. Idza salatal mar'ata khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha. Yang terakhir, wa ata'at zaujaha. 4 hal yang membuat perempuan begitu gampangnya masuk surga. 1, salat 5 waktu. 2, puasa Ramadan. 3, hafizat farjaha, menjaga kemuliaan dan kehormatan dirinya. Yang keempat, ata'at zaujaha, taat sama suami selama dalam rangka bukan maksiat kepada Allah. Kalau saya belum punya suami, taatnya sama siapa? Orang tua. Kalau belum punya suami, taatnya sama orang tua. Mana yang harus dipilih saat dihadapkan dengan keduanya? Taat suami atau taat orang tua? Untuk yang sudah nikah, suami diprioritaskan, tapi orang tua juga diprioritaskan. Gimana skalanya? 100% suami, 100% orang tua. Enggak 50-50, 100%, 100%. Ingat hadirin, suami yang baik tidak akan melarangmu untuk taat pada orang tuamu. Suami yang baik tidak akan melarang istrinya untuk taat pada kedua orang tuanya. Istri yang baik pun sebaliknya tidak akan pernah melarang suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan jadi istri yang kamu nih mamah mulu, ibu lagi, yang ditransfer ibu mulu. Nggak apa-apa. Lah memang dia wajib bakti sama ibunya, tapi ingatkan, kalau sampai transferannya kepada ibu membuat dirinya sebagai istri tidak dinafkahi, wajib istri mengingatkan kepada suami karena kewajiban suami menafkahi istri. Jadi dua-duanya dapat. Suami itu disuruh milih, berat loh jemaah. Pilih mana? Aku atau ibumu? Ini emang di web series mana nih? Pilih aku atau ibumu mas, silahkan pilih. Gak bisa, itu bukan pilihan yang harus dipilih. Dua-duanya, ibu dan istri. Istri tanggung jawab kewajiban, berbakti pada ibu juga kewajiban. Jadi jangan dipilih. Anak saya harus ngasih sama saya. Jemaah, ini catat ya jemaah. Tidak ada keharusan bagi anak untuk memberi pada orang tua. Tapi kalau berbakti itu adalah kewajiban sang anak pada orang tua. Lah kalau anaknya kurang, masa ya diambil terus? Anaknya lagi nggak punya, masa ya dipintain terus? Nggak ada kewajiban. Tapi anak juga, dari POV anak juga harus sadar bahwa kita bakti sama orang tua hukumnya wajib. Jadi POV-nya dua sisi gitu loh. POV itu point of view. POV-nya sebagai orang tua, ingat, anak selamanya tidak pernah berhutang budi kepada kita sebagai orang tua. POV sebagai anak, ingat, selamanya kita wajib bakti kepada kedua orang tua. Kan enak, POV-nya enak. Dua sisi, dua angle yang berbeda. Jadi orang tua yang nggak kecewa kalau anaknya nggak transfer. Kalau anak punya rezeki lebih, ya nggak lupa sama orang tuanya untuk berbakti. Begitu hadirin. Next, balik lagi. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang melampaui batas lagi sering berdusta. Nih hadirin, Quran surah Al-Mu'minun ayat 28, Allah berfirman, kalau kebanyakan bohong, hati hitam, bertambah hitam, lama-lama pekat, hati yang harusnya bersinar memendarkan kebaikan, akhirnya rusak. Sensor hatinya udah gak hidup. Apa yang terjadi? Seperti kendaraan kita. Kalau mundur ada parking sensornya, nit, makin dekat dengan tembok atau sesuatu yang ada di belakang, pasti nit,
berarti sudah semakin dekat dengan tertabrak. Itu sensornya hidup, enak, kita parkir aman insya Allah. Tapi kalau sensornya mati, itu parkir bisa nabrak, karena dia mati. Hati kita kalau sensornya hidup tuh gampang mengindikasikan keburukan, gampang tahu kebaikan harus dilakukan. Tapi kalau sensornya mati, gak jelas nih, nanti keburukan dianggap baik, kemaksiatan dianggap baik, hal yang gak benar dianggap baik, karena sensor hatinya mati. Gara-gara apa? Di antara penyebab sensor hati menjadi mati adalah banyak dusta. Musrifun kadzab, banyak dusta. Jangan banyak bohong, jangan banyak dusta. Yutba'ul mu'min ala kulli syai' laisal khiyanah wal kadzib. Ini yang tadi saya ceritain. Ini yang tadi Nabi sabdakan, yang saya ceritain di awal. Mukmin punya semua perangai. Ada yang emosional, ada yang temperamental, ada yang secara ini orangnya tegas sekali, orangnya prinsip banget, orangnya pokoknya tokleh banget, orangnya pokoknya A ya B ya B, nggak bisa ditawar-tawar. Ini orangnya luar biasa prinsipnya nih. Nah, semua perangai itu punya. Ada yang emosional, ada yang gampang marah, ada yang ini dan itu. Tapi yutba'ul mu'min, orang mukmin itu diciptakan ala kulli syai', dengan beragam macam tabiat. Kata Nabi, laisal khiyana wal kadzib, kecuali dua. Yang tadi apa? Yang pertama khiyanah, berkhianat. Yang kedua wal kadzib, berdusta. Orang beriman tuh tabiatnya banyak. Ada yang emosional, ada yang lemah lembut, ada yang tegas, ada yang tetap santun cara menyampaikannya, macam-macam. Illa, kecuali dua hal. Laisal khiyanah, mukmin itu nggak mungkin khianat wal kadzib, mukmin itu nggak mungkin bohong. Jamaah screening diri sendiri. Kalau pernah bohong, banyak-banyak istighfar. Dan saya tahu jamaah, kalau Allah masih mengizinkan lisan kita beristighfar, tandanya Allah masih sayang sama kita, karena dengan istighfarnya Allah jaga kita dari azab. Allah jaga kita dari api neraka. Allah nggak mau kita mendapat kemaksiatan bertambah kemaksiatan, makanya begitu dosa langsung istighfar. Istighfar jemaah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Barangkali kita pernah bohong, barangkali kita pernah dusta, barangkali jangan bohong. Karena bukan orang beriman kalau dia berbohong dan dia berkhianat pada Allah dan Rasulnya. Halaman 62 dibalik. Orang yang bersumpah itu menzalimi orang yang dibela dengan kesaksian palsunya. Karena dengan kesaksian palsu itu orang yang bersaksi mendatangkan harta yang haram baginya. Nah, ini juga. Siapa yang dia berdusta, berbohong, dapat keuntungan, hartanya haram atasnya. Dia yang kita tipu mendapatkan produk, yaitu produk buat dia. Tapi kita yang berbohong, ada keuntungan dari kebohongannya, haram harta itu atasnya. Sebagaimana di paragraf yang pertama halaman 62, kalau dia bersumpah dengan berbohong, dengan kesaksian bohong tersebut dia mendapat harta, maka harta itu haram baginya. Udah gak berkah, haram. Dan kata Nabi SAW, fannaru awla bihi lahmun haram nabatu, kalau dia tumbuh daging ini di dalam badan dari sesuatu yang haram, atau kama qala fannaru awla bih, maka api neraka lebih berhak untuknya, untuk membinasakan dirinya orang yang memakan dengan makanan yang haram. Astagfirullahaladzim. Jangan hadirin, untung mah gak seberapa. Jujur 100.000 keuntungannya, bohong keuntungannya 1 juta. Ya memang selisihnya menurut kacamata dunia itu jauh, tapi 100.000 dibanding 1 juta. Bohong 100.000, jujur 1 juta itu nggak akan pernah bisa menahan kita dari siksa api neraka yang amat pedih. Jujur hadirin. Man qadaitu lahu min mali akhi fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Kata Nabi, barang siapa yang diputuskan menang dalam sengketa atau sengketa tanpa hak dari harta saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, karena sesungguhnya itu berarti telah memberikan sepenggal azab dari neraka untuknya. Waliyadzubillah. Ini yang bersengketa, sengketa
Kalau ada bukan haknya, jangan diambil. Walaupun Anda menang tapi itu bukan hak Anda sejatinya, jangan diambil. Balikin jemaah. Hidup ini diukur pas aja jemaah. Lagi juga semuanya kan ujian ya. Semuanya ujian. Dan Quran surah Al-Baqarah ayat 189, hal yang paling pertama Allah berikan kepada seseorang saat Allah inginkan dia kebaikan itu, bertambah takwanya di hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum harta dulu. Jemaah, Bilal, kenal Bilal bin Rabah? Kenal nggak? Nggak kenal. Tapi tahu. Saya kirain kenal. Kalau kenal ini hidup seangkatan apa gimana? Bilal bin Rabah tidak lebih kaya daripada Utsman bin Affan. Tapi bahagia jemaah. Bahagianya sama kayak Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, Sayyidina Utsman bin Affan yang kaya raya. Bilal bin Rabah miskin. Setiap hari cuma azan. Tapi bahagia. Karena bahagia itu tidak ditentukan dari banyaknya harta semata. Bahagia itu ditentukan dari takwa, min takwa, dari takwanya. Kita dikasih harta banyak belum tentu siap loh hadirin. Orang dikasih harta banyak, gatel aja ngeliat diskonan, kayaknya enak nih diborong. Udah punya satu warna, cukup nggak? Nggak. Kan bilang sama suami, ayah ini mumpung diskon nih ayah, kan udah punya mah warna abu-abu. Ya kan abu-abu, bajunya mama kan ada kuning, hijau, biru, burgundi. Cowok tuh kan taunya cuma warna tuh cuma hitam, putih, biru, merah, kuning, hijau. Kalau cewek burgundi, marun, salem, sage. Warna apa itu jemaah? Astagfirullah. Abu-abu, ada lagi yang lain apa? Hijau toska, ada hijau lumut, ada hijau apa? Hijau botol. Apalagi itu hadirin? Tahu hijau? Ya hijau. Laki-laki taunya merah, kuning, hijau, hitam, putih. Dah itu aja. Masya Allah. Luar biasa. Seperti itulah Allah menciptakan memang. Jadi kembali lagi ya hadirin. Ini bicara tentang berbohong. Jangan sampai kita juga berbohong. Atas segala sesuatu biasakan jujur. Dan terhadap yang bukan hak kita maka jangan diambil. Bukan hak kita jangan diambil. Balikin aja kepada pemiliknya. Ini jamaah kalau nemu, itu kan bukan hak kita juga ya. Kalau nemu, misalkan jalan, duit 100.000, diinjek. Tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang, ambil. Dibuka, rezeki anak. Itu rezeki anak soleh dari mana jamaah? Itu uang 100.000 bukan harta kita. Balikin hadirin pada yang pemilik sejatinya. Beliau punya. Ada yang milik, pasti ada. Saya kalau nemu barang lu kotor daripada bingung kasih masjid aja Ustadz. Nggak apa-apa. Syaratnya gini ya, bilang sama DKM, Pak ini saya nemu uang. Misalkan 100.000, bilang 100.000. Saya takut nih kalau saya pegang nanti gimana-gimana kepake atau gimana, saya serahkan pada pihak DKM. DKM simpen tuh selama setahun, biasanya ditanggalin tuh. Uang ini ditemukan begini-gini. Atau dimasukkan, tapi nanti konsekuensinya kalau pemilik aslinya yang kehilangan itu ingin minta uangnya, maka DKM sportif mengambilkan uang 100.000-nya dan dikembalikan. Itu lebih aman. Jangan tiba-tiba, tumben-tumbenan traktir, uang dari mana? Rezeki anak soleh. Ternyata nemu. Orang kalau nemu uang langsung ambil sikap dua, kasih ke fisabilillah tadi. Anak yatim juga takutnya kepake sama beliau, kan kitanya juga berdosa. Langsung kasih ke fisabilillah masjid tadi sambil bilang ke DKM. Atau yang kedua, dipegang, diumumkan 5 waktu sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Diumumkan, telah ditemukan sejumlah uang, yang merasa kehilangan uang hubungi saya. 5 kali sehari selama 365 hari. Kalau emang begitu kan aturannya.
Kalau selama setahun itu uang nggak ada yang ngaku, baru sah milik Anda 1 tahun lebih 1 hari. Gitu hadirin. Berikutnya, kullul muslim 'alal muslim haramun maluhu wa damuhu wa irduhu. Kata Nabi Muhammad, setiap muslim atas muslim lainnya itu haram menumpahkan darahnya, merusak hartanya, merusak kehormatannya. Tak boleh dirusak kehormatan, darah, hartanya. Begitu hadirin. Tapi bukan termasuk gibah. Kan merusak kehormatan tuh babnya adalah bab gibah ya. Tapi saya pernah belajar, Ustadz katanya ada ya yang nggak termasuk gibah. Ada 4. 1, bukan termasuk gibah kalau kita bilang untuk mengenalkan ciri yang untuk menciri, itu bukan gibah. Ada Bu Sa'diyah, misalkan Bu Sa'diyahnya ada 2, Bu Sa'diyah jualan pecel lele sama Bu Sa'diyah yang mohon maaf misalnya, mohon maaf sekali kakinya pincang misalkan. Kita itu bukan gibah. Mau kemana Pak? Masuk kompleks ini. Iya mau ketemu Bu Sa'diyah. Bu Sa'diyah yang mana? Untuk menciri disebut yang begini sebutnya. Maka itu bukan termasuk gibah. Yang kedua, bukan termasuk gibah untuk bertanya kepada ahli ilmu. Saya punya persoalan saya dengan rekan bisnis saya begini. Dia menipu saya dan segala macamnya. Gimana solusinya? Ciri-cirinya gimana? Terus itu bukan termasuk gibah. Untuk memberi tahu agar kita dapat jawaban yang pas. Yang ketiga, bukan termasuk gibah bicarain orang yang jelas-jelas rusak seperti Fir'aun. Wah, gibahin Fir'aun nih pengajiannya. Bukan. Yang keempat, memperingatkan manusia dari kerusakannya. Ini orang berbuat kerusakan dan memperingatkan manusia dari kerusakannya bukan termasuk ghibah, bukan termasuk gibah. Kan nggak sopan, ini kan rumahnya, kok di rumahnya begini, kok di rumahnya datang terus tiba-tiba begini. Nanti dulu. Nah kalau nggak sopan berarti penjahat yang ditangkap di rumahnya itu nggak sopan semua dong. Penjahat yang polisi datang gerbek ke rumahnya berarti nggak sopan dong polisinya. Nggak gitu, Ferguson. Jadi maksudnya, ya kalau emang dia jelas dan kita butuh, kalau emang harus diambil HP-nya atau di apa segala macam, itu bukan satu hal yang su'ul adab. Walaupun itu rumah dia lah, kalau dia berbuat kerusakan. Kalau dia pengedar narkoba, pengedar ganja, terus misalkan ada polisi menggerbek rumahnya, itu penggerbekan terjadi di rumahnya fulan, polisinya nggak sopan karena menggebrek di dalam rumahnya, kan nggak gitu juga hadirin. Nah ini terkait tentang hal tersebut ya. Next, terakhir, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau nggak aku beritahu kepada kalian tentang dosa-dosa besar, kata Nabi. Tentu saja sahabat mau. Lalu Nabi bersabda, yang pertama al isyraku billah, syirik. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga qauluz zur, berdusta. Yang keempat ala wa syahadatuz zur, dan bersaksi dusta. Famazala yukarriruha. Ini yang saya ceritain tadi jemaah. Famazala yukarriruha. Lalu Nabi bersandar. Yukarriruha, terus yukarriruha, mengulang-ulang. Hatta qulna, sampai kami para sahabat mengatakan laitahu sakat. Semoga Rasulullah berhenti ya dari bilang itu, karena Nabi ngulang terus. Wa qauluz zur, 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 ngulang terus. Wa qulna, sampai-sampai sahabat mengatakan laitahu sakat. Coba saja Rasulullah sudah berhenti. Nabi ngulang terus kan berarti stressing point jemaah. Jangan bohong, jangan bohong, jangan bohong, jangan bohong, jangan. Gitu hadirin. Dosa besar ke-17. Sampai sini nanti pertanyaan ditahan, dicatat aja, kalau biar nggak lupa, biar kalau ada yang mau nanya dicatat aja. Langsung ada pertanyaan nanti dijawab. Dosa besar ke-17, dosa besar amala qaumi Lut. Mohon maaf ya jemaah, ini tema judulnya di Tigik Togok. Di Tigik Togok tuh biasanya kalau ngomong hogo-mogo itu biasanya di band. Hogo-mogo segek itu biasanya di band. Jadi saya ganti dengan amala qaumi Lut. Jadi faham ya, jadi gitu. Amala qaumi Lut, yang berbuat perbuatan pada kaumnya Nabi Lut. Nuh mengkisahkan kepada kita dalam
salah satu mohon maaf, Allah mengisahkan kepada kita dalam beberapa ayat-ayat yang mulia tentang kisahnya kaumnya Nabi Lut dalam sejumlah tempat dari kitab sucinya yang agung, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan mereka karena perbuatan keji mereka, yakni perbuatan amala qaumi Lut. Dan kaum muslimin dari semua golongan dan mazhab telah sepakat bahwa praktik amala qaumi Lut adalah perbuatan dosa besar. Atatuna zukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 165 166. Kenapa kamu datang kepada sejenis dan kamu tinggalkan istri-istrimu yang Allah jadikan ia pasangan untukmu, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dosa besar amala qaumi Lut. Amala qaumi Lut ini lebih keji dan lebih buruk daripada zina. Zina itu dosa besar jemaah. Tapi amala qaumi Lut lebih besar lagi daripada zina. Uqtulul fa'il wa maf'ula bih. Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang dia melakukan amala qaumi Lut, maka binasakan pelakunya dan binasakan objek pelakunya, kalau dua-dua ini sama-sama melakukannya. Tapi kalau objeknya ini tidak menginginkan seperti hal yang sama, tidak termasuk dalam hadis tersebut gitu jemaah. Jadi kedua belah pihak nih. Kadang ada ya yang amala qaumi Lut itu ada yang berperan sebagai perempuannya, ada yang berperan sebagai laki-lakinya. Wal'iyadzubillah summa wal'iyadzubillahi min dzalik. Dan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Sungguh Allah benar-benar melaknat mereka-mereka yang melakukan perbuatan kaum Lut. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, yunzaru a'la bina'in fil qaryah fayulqa min summa yutba'u bil hijarah. Cara memberi hukuman ini, yang memberi hukum adalah mahkamah syariah ya jamaah. Jadi kita nggak bisa terus lihat, wah ini amalan kaum Lut nih, yuk amalkan ini. Nanti sabar dulu. Yang mengamalkan ini adalah mahkamah syariah yang ditunjuk resmi pemerintah yang sah untuk mengeksekusi, itu baru yang diperbolehkan. Nih, apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Cara menghukum orang yang melakukan amala qaumi Lut adalah dengan cara dicari bangunan tertinggi di satu desa, satu wilayah, cari yang paling tinggi, terus diapain? Dilempar dari atas, kepala duluan. Dijatuhkan dari atas. Kalau dia masih ada nyawanya, kemudian dia dilempari dengan batu. Yutsba'u bil hijarah, dilempar dengan batu. Batunya nggak boleh kecil, nggak boleh gede, sedang-sedang, sampai mati. Saking ngerinya nih amala qaumi Lut. Hati-hati sekali jemaah. Tapi itu bawaan dari lahir. Enggak. Setiap kita punya hawa nafsu, betul? Hawa nafsu Allah titipkan untuk dilawan, bukan untuk dituruti. Kalau sampai ada yang berbilang, ini saya dari kecil udah begini, itu karena Anda menuruti hawa nafsu. Sehingga Anda disetir oleh nafsu Anda, bukan Anda yang nyetir. Harusnya itu kita nyetir hawa nafsu jemaah. Pagi-pagi enaknya ngapain? Subuh-subuh, azan, hujan deras, enaknya ngapain? Lanjutin tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak banget nih buat tidur. Itu hawa nafsu. Tapi kita yang punya iman, tunduk sama hawa nafsu atau dilawan? Dilawan hadirin. Aduh Ustadz gimana ya? Saya tuh kalau kepada cewek tuh nggak gimana gitu. Biasa aja. Tapi kalau ngelihat cowok, apalagi yang fitness, yang saya kok rasanya berdegup jantung saya. Jangan dituruti, udah. Palingkan perasaan-perasaan yang kayak gitu. Hilangkan, tepis semuanya. Tunduk sama syariat Allah. Bisa kok. Ada kok yang tobat, yang kemarin nonton siksa neraka terus tobat saya. Terus sekarang tobat. Ada, itu kan bukti bahwasanya setiap orang bisa berubah. Yang membedakan adalah menjadi pengekor hawa nafsu atau nurut taat pada syariat Allah. Jadi semua tuh bisa berubah. Tapi orang ini Ustadz udah sampai merubah jati dirinya, yang laki-laki, yang dari mas-mas jadi mbak-mbak, atau dari akang-akang, aa menjadi
Teteh, dia pergi ke Thailand, dia merubah jati dirinya. Apakah kalau bertobat Allah terima? Asalkan taubat, taubatan nasuha. Walaupun sekalipun ia sudah hilangkan identitas dirinya, Allah tetap maha baik. Pasti diterima Allah. Cuman kan kadang tadi itu hadirin. Karena mengharap popularitas. Orang saya jadi begini aja jadi populer kok. Saya begini merubah jati diri saya malah saya jadi ini kok, jadi itu kok, endorsan banyak segala macam. Nggak. Jangan silau, terpukau. Nanti yang hatinya berpenyakit ngikut di bawahnya. Tuh, dia aja berubah langsung kaya raya. Ya udahlah, saya juga berubah juga dah. Pergi ke Thailand, mas. Pulang dari Thailand jadi mbak-mbak. Irin, gak akan pernah bisa. Sekali lagi ya, gak akan pernah bisa dibayar dengan sebanyak apapun uang. Syurganya Allah kalau kita nggak nurut sama Allah. Berat jamaah. Udah nurut aja jamaah. Kalau emang fitrahnya lahir laki-laki, jadilah laki-laki sejati. Fitrahnya dari lahir perempuan, jadilah perempuan yang punya sifat sebagaimana yang sifat perempuan ahli syurga, rahmah, yang penyayang, yang santun. Kata Nabi SAW, wadudul walud. Perempuan tuh wadud. Wadud tuh lembut, penyayang banget. Walud tuh banyak anaknya. Fa ini mukatsirum bikumul umam, kata Nabi, semakin dia santun, lemah lembut, penyayang, lagi banyak anaknya, aku sangat senang dengan perempuan tersebut atau umatku yang tersebut karena banyaknya umatku nanti pada hari kiamat. Jadi begitu aja, fitrahnya dibawa, fitrahnya perempuan, laki-laki, dan nggak ada baina. Ini kamar mandi ada 3. Laki-laki, perempuan, nah yang tengah nggak ada, cuma ada 2. Kalau nggak laki-laki ya perempuan, hanya ada itu aja, nggak ada yang ketiga gitu, nggak ada. Allah menciptakan min zakarin au unsa, laki-laki dan perempuan. Yang terakhir, sihakun nisa'i zina bainahunna, praktik amal kaum Lut di kaum perempuan adalah perbuatan dosa besar zina di antara mereka dengan sanad yang lain. Mazhab al-Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat bahwa hukum had bagi orang-orang yang melakukan praktek amal kaum Lut adalah sama hukum hadnya dengan berbuat zina, dan umat Islam telah ijma bahwa barang siapa yang melakukan amal kaum Lut dengan sahayanya maka dia juga kena sebagaimana hukuman yang di atas tadi, dilempar dari atas kepalanya duluan, kalau masih ada nyawanya dihilangkan dengan batu. Hati-hati jamaah, diingatkan, di warning dari sekarang. Kitanya juga dari sekarang, kalau anak laki-laki perlakukan laki-laki, anak perempuan perlakukan perempuan. Anak laki-laki mainnya apa? Bola, belikan bola. Jangan dari kecil juga di setel dengan setelan-setelan yang cenderung itu khasnya seorang wanita gitu, jangan. Biasakan begitu jamaah dari kecil. Barakallahu fikum. Sampai sini kita buka pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saya pernah diminta menjadi saksi untuk sidang perceraian orang tua saya, dan saya diminta oleh bapak saya berbohong agar sidang cepat selesai. Tetapi di tempat sidang saya tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Pertanyaan saya, apakah saya ikut berdosa dengan perceraian orang tua saya? Apakah saya bersaksi palsu karena paksaan termasuk dosa besar? Kan yang pertama, saya tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Ya berarti beliau nggak berbohong, beliau diam aja, kan nggak mengucapkan satu kata pun. Atas orang tua yang bercerai, apakah anak ikut dosanya? Catat baik-baik, Allah berfirman di Quran surah Fatir, ala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan pernah memikul beban dosanya orang lain. Suami tidak memikul beban dosa istri kecuali suami mendiami dan membiarkan istrinya berbuat dosa. Istri pun juga sama, orang tua juga sama, anak juga sama. Jadi kita nggak saling membebani satu sama lain. Karena Allah berfirman juga tambahannya selain Fatir, Quran surah Abasa ayat 34-37, di ayat 37-nya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia sibuk dengan dirinya masing-masing, tanggung jawab masing. Tapi istri bisa menyeret ayahnya, bisa menyeret anak bisa menyeret ayahnya, istri menyeret suaminya, kakak menyeret saudaranya, adiknya atau kakaknya. Pun juga orang tua bisa menyeret anaknya. Gimana kayak gitu ya kurang lebih? Perempuan bisa menyeret ayahnya, suaminya, saudaranya, anak laki-lakinya, manakala apa? Kalau empat-empatnya, ayahnya, suaminya, saudara laki-lakinya, dan anak laki-lakinya tidak mengingatkan perbuatan keliru yang beliau sedang lakukan.
Kalau suaminya udah ngingetin, sayang kamu begini begini gini gini, suaminya udah ngasih tahu sayang begini gini gini, dan dia tetap melanggar, itu urusan dia sama Allah. Yang penting tugas kita sudah mengingatkan. Begitu hadirin. Ada pertanyaan silakan hadirin. Mikrofonnya boleh hadirin diantar ke tengah sama ke sini. Dua, satu dulu sama ke belakang sana biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan jamaah Elena dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya Ustaz, di tempat saya itu sudah ada yang menawarin kalau mau pilih ini mau dikasih uang, terus kita jawabnya gimana kalau nggak mau? Makasih Ustaz. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Di tempat ibu, beliau bercerita sudah ada yang menawari kalau mau pilih ini nanti dikasih sekian dan sekian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ingat selalu ya jamaah, saya tidak menganjurkan untuk memilih apapun dan tidak sedang dalam memaksa untuk apapun. Karena sikap kami, silakan jamaah kembali ke kemantapan hati masing-masing. Saling menghargai saja, saling menghormati saja, dan saling mendoakan yang terbaik saja. Lah kalau saya dikasih, ternyata saya terima. Nih saya nggak milih orang itu. Apakah saya berdusta? Tidak. Taruh. Ini dalam rangka dikasih gratis ya. Kalau dikasih gratis, hadiah, di dalamnya cuma ada stiker dan apa segala macam, diterima dan ternyata mungkin beliau yang bukan kita pilih, maka dia tidak berdosa. Tapi itu kan kalau gratis. Tapi kalau syarat menerima ini harus milih itu. Ya pemaksaan juga jangan sih jemaah. Saya lebih kepada saya dalam hal ini ya jemaah, sekali lagi semua kembali ke masing-masing pihak, masing-masing orang. Kalau memang demikian sih dengan cara disogok sebaiknya tidak ya. Takutnya kena ke hadis Nabi ar-rashi yang nyogok, wal murtashi dan yang nerima sogokan finar, dua-duanya kena dalam kebinasaan. Ar-rashi yang nyogok, wal murtashi nerima sogokan, dua-duanya dalam kebinasaan. Maka sebaiknya kalau hemat kami dicukupkan untuk ditolak secara baik-baik. Itu hemat kami. Dalam hal ini juga silahkan ya jamaah. Sekali lagi, kalau kemarin kan banyak ya jamaah video-video, nggak banyak sih, ada beberapa jamaah yang nge-share, Ustadz saya mau minta klarifikasi, ini bener nggak video Ustadz untuk menyerang salah satu paslon? Video saya tuh dipakai di tiga-tiganya, 1, 2, 3 video saya dipakai. Lagi bahas kitab dosa besar, lagi bahas dosa-dosa besar, ciri munafik begini-gini, videonya backgroundnya salah satu paslon gitu. Ya janganlah, kayak gitu jangan. Saya juga tidak sedang berafiliasi kepada siapapun. Pokoknya biarkan kami di sini, ayo ngajak umat jaga sholatnya, puasanya, memperbaiki diri kita bareng-bareng, mendekatkan diri kita sama Allah. Nanti masalah, kalau saya lebih condongnya gini jamaah, pokoknya tiap 5 waktu sholat doakan yang terbaik. Semoga Allah memberi pemimpin terbaik dengan sistem terbaik yang taat, patuh, tunduk pada syariat Allah. Itu aja. Karena hari ini sering saling menghina, meremehkan, menjelek-jelekan. Janganlah dikurang-kurangin. Uploadan yang hawa-hawanya tuh ngompor-ngomporin, jelek-jelekin kubu yang mana atau yang mana. Kalau bisa jangan ya, dihindari jemaah. Doain aja pemimpin kita baik, itu mulainya dari rakyatnya baik. Coba bayangin, nek segini banyak hafal Quran semua, habis ini khatam Quran, khatam kitab, jadi ustazah semua. Ya masa iya anaknya nggak hafal Quran toh? Segini orang baik, masa ya Wonosobo 10 tahun ke depan jadi jelek? Kan nggak mungkin. Sewonosobo hafal Quran, tidak ada satupun yang nggak hafal Quran. Pemimpinnya mesti hafal Quran. Ayo perbaiki diri kita.
Pemimpin kita mau baik, doain. Jangan diumpat, jangan dihujat, jangan dicela. Udah, lebih baik iya, tangannya gatel banget ya Ustadz. Share di grup. Udah jangan, udah yang adem, doain. Jangan pakai lisan untuk berbuat yang jelek. Barakallahu fikum. Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Umi dari Asri Mulyo. Ustadz, dalam pandangan Rasulullah SAW, umur yang panjang pada hakikatnya adalah yang diisi dengan perbuatan baik dan amal soleh. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbuat baik kepada kedua orang tua dan menjalin silaturahmi dengan sesama. Padahal umur kan sudah ditentukan oleh Allah, kita tidak bisa mengajukan dan tidak bisa mengundurkan. Penjelasan tadi seperti apa? Jazakumullah khairan jazak. Mohon pencerahannya. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin, semua yang hadir juga dimuliakan Allah. Benar kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin luas rezekinya dan panjang usianya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Apa makna mayyurid ayyubsatalahu fi rizki, lapang rezeki, wa yunsa'alahu fi asari, panjang umurnya, atau yunsa'alahu fi asari itu maknanya berkah pada usia yang Allah tetapkan pada dirinya. Faliyasil rahimah, banyak-banyak sambung silaturahim. Jadi makna panjang umur di sini itu bukan berarti nanti umurnya bertambah atau bagaimana, karena usia itu rahasia atau ilmunya hanya ada di sisi Allah. Jamaah tahu nggak umurnya sampai kapan? Ada yang yakin umurnya sampai 60? Siapa tahu hari ini kita wafat. Kalau mati masuk surga atau neraka? Pasti. Yakin. Harus yakin jamaah. Loh kok pas ditanya pasti nggak? Ingat ya jamaah, jangan kalah sama saudara di sebelah. Yang di sebelah aja kalau mati dia sudah tenang bersama Bapa di surga. Yang masa kita yang muslim nggak yakin. Kalau mati masuk mana? Yakin? Harus yakin. Kata Nabi SAW, tidak boleh seseorang itu mati kecuali wahuwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia baik sangka sama Allah. Atau wahuwa yuhsinu billahi dhann, dia baik sangka sama Allah bahwa dia mati pasti masuk baik sangka sama Allah. Terus pertanyaan yang tadi, makna dari panjang umur di sini itu gimana? Kata para ulama, barokah dalam usianya. Umurnya mungkin 40 tahun. Kayak Imam Nawawi umurnya di range 40-an tahun, tapi barokah umurnya, kitabnya, apa yang kita pelajari itu ribuan tahun, ratusan tahun, luar biasa. Walaupun beliau sudah lama sekali wafat. Sama jamaah. Jamaah boleh jadi umurnya misalkan 30, 40, 50 atau 60 atau berapapun nanti Allah tetapkan kita pada umur yang Allah tetapkan, tapi kebermanfaatan umur kita itu loh panjang umurnya. Jadi termasuk orang yang berkah adalah man tala umruh, panjang umur, wa hasuna amalu, kata Nabi, baik amal salihnya. Kalau kita dikasih umur, maka saatnya beramal salih. Mohon izin dengan hormat, yang usianya 60 tahun boleh angkat tangan. 60 tahun, alhamdulillah, udah banyak dapat bonus. Kalau lebih dari 60, kata Nabi SAW, wa qalil may yajuzu zalika, dan sedikit sekali orang yang mampu lebih dari 60 tahun umurnya. Kalau 60 lebih berarti alhamdulillah bonus. Yang 17 tahun, wah ini 17 tahun semua, Masya Allah, ini luar biasa. Semangat jamaah, ingat selalu hari demi hari ini adalah makin dekatnya kita masuk ke liang lahat. Harus bersiap-siap. Sekarang bersiap-siap. Nanti panennya di sana. Insya Allah. Siap untuk masuk surganya Allah? Syaratnya loh iya kan jemaah? Masuk surga syaratnya siap. Kalau matinya sekarang, istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salah satu amalan yang Nabi anjurkan nih jemaah, siapa orang kalau pegang satu amalan ini
Kata Nabi, masuk surga dia. Pegang amalan ini. Man sa'alallahu ta'ala al-jannah thalatha marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Kata Nabi Muhammad, dalam satu hari minta sama Allah supaya kita masuk surga sebanyak 3 kali. Thalatha marrat. Nanti qalatil jannah, maka surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan Allah dengan rahmatnya memasukkan dia ke dalam surga. Gara-gara apa? Ngucap Allahumma inni as'alukal jannah thalatha marrat, 3 kali. Minta jemaah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Boleh ditambahin nggak? Boleh. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Boleh ditambahin yang lain nggak? Boleh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang penting mintanya berapa kali kata Nabi? Thalatha marrat, 3 kali minta. Setiap hari minta. Amalkan, sebarluaskan, jadi jariah buat barang-barang, insya Allah. Ya Allah, di depan kami ini hamba-Mu yang salihah semua, yang salih semua, yang selalu istiqomah dalam mengaji. Ya Allah, izinkan besok sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di sini karenamu. Ya Allah, Engkau kumpulkan kami kelak di surga Firdaus-Mu yang paling tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Ya Allah, ada di antara kami punya masalah, urai masalah kami ya Rabb. Ada di antara kami datang membawa hajat, kabulkan hajat kami ya Rabb. Ada di antara kami lelah dalam hidup ini ya Rabb, berikan kekuatan, energi yang bersumber darimu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, berangkatkan kami haji ya Allah. Bila terlalu panjang mengantri, maka berangkatkan kami haji furoda setiap tahun ya Allah. Mudahkan kami berumrah di setiap kapanpun kami menghendakinya ya Allah. Mudahkan kami untuk berangkatkan haji orang lain, berangkatkan umrah orang lain ya Allah. Karunia kami rezeki yang mudah dengannya kami beramal salih, semakin mudah kami dengannya berderma. Anugerahkan kami kekuatan istiqomah. Wafatkan kami semuanya ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah. Terima kasih jemaah meluangkan waktu. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekeliruan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.